Oke, selamat siang. Jumpa lagi di channel Gosip Saham. Oke, kita sempatkan waktu ya. Hari ini Kamis 21 November. Oke. Kita cek apa ya? Oh, kita cek email aja. Siapa tahu ada berita lagi. Email, Gmail. Apa ini? Ini udah. Oke, jadwal pelaksanaan pembagian dividen FWCT. Oke, selamat kalian juga yang punya FWCT. Ini perusahaan eksportir kayu lapis. Oke, terima kasih. Oke, buat FWCT moga sukses selalu, ekspornya lancar dan rutin bagi dividen. Oke, sekali lagi kalian yang punya saham FWCT selamat, kita dapat dividen lagi. Kita buka pasar saham. Kita lihat market. Oke, market hari ini siang 7188. Oke, dibuka 7180. Oh ya, hijau berarti. Oke, kita lihat penggerak pasar hari ini. Siapa nih top gain? JSPT Jakarta Setiabudi, kayaknya perhotelan ini 19%. Bian Tambang, ITMG Tambang, Karwe, kayak gorengan ini. Sini unit tetap 1,2, Plin, Polu, CTBN, Raja, Cuan punya Pak PP, Koni, Tepia punya Pak PP, Isak, SAB, DSA, jadi Telkom naik. Ya Telkom ini dia udah murah harganya, mungkin mulai dikoleksi lagi. Arto, SOS, KN, Mayora, PUDP, Pujesti Prestige, Perhotelan, INTD, MTSM, Bino, Ketir, RAM ini kayaknya RAM Punjabi. Oh ya, motivation bener. BSSR Tambang. Untuk lapis kedua kita lihat penggeraknya siapa nih? Pipa, Waran berarti surat utang. Ketir, INTD, BNO, MP, Bitek, Polu, Viko, PUDP, Bot, yang kemarin IPO, Agar, JSPT, Andi, RAM, DOS, Pico, Diva, Plin, Mitek, Evak, Ikai, SOS, Karwe, CTBN, Koni, Sol, SMKM, PEK, JHD, MTSM. Oke, untuk pemberatnya kita lihat siapa ini? Bram, NKP, Live, Adira, Cita, Pani, Ece, Data Center, Dinet, Indomaret, Indofood, Multipolar. Oh ya, turun naik ya, multipolar lagi digoreng ini. Maka kalau ada yang beli dia akan turunkan sampai orang cut loss. BCA 9975, BNI, Reflek, Camry, Gudang Garam, Astra Internasional, Link, Bank Mandiri, Brand 67 turun, MDKA, BRI 42. Mulai murah udah ini BRI ini. Manisien, Saratoga, Siraj Auto 2280, Tempescan Pacific, Bali Tower, CMNT, Mapi. Papan lapis keduanya CNPO, Jungle, Fadi, bisa goreng-gorengan yang kecil-kecil ini. Arka, nah harganya pada sama semua 12. Widi, Bram, NPS, True, Meja, Iot, Amerika Charlie, Bir, Bekit Sentuh, Kabak, Smile, Bimas, Cita, BDKR, Asbi, DPR, Link, Sofa, NPPA, Matahari. Oke, penggerak pasar ini begitu udah lihat. Apa lagi? Oh ya, kita lihat agenda hari ini. IPO masih GWA dan Adaro Andalan, AADI, yang akan menghebohkan pasar saham Indonesia nanti. Agenda hari ini, Toto. Kali selamat kalian punya saham-saham yang bagi dividen. Toto Rp12 per lembar, Boba Rp2 per lembar, JTP Rp7 per lembar, SPTO Rp35 lembar. Toto kayaknya punya apa ini? RUPS UVCR. Oke, selamat kalian yang udah bagi yang dapat dividen interim. Kalian kalau banyak sih ya lumayan, mungkin separuh buat jalan-jalan, makan-makan, party-party, separuhnya buat belikan lagi saham, atau kalau pengen cepat target belikan lagi semuanya saham. Apalagi kita lihat hari ini
sektor saham. Yang merah primer, keuangan, properti, transportasi. Nah, ini oke, kita mau intip toko kita bentar. Toko kita ya minus 20% biasa. Aku pernah minus 14 paling parah. Yang paling tinggi apa di toko ini? Bank Banten, Adaro. Selamat, nanti kita dapat dividen, PODP, CNKO, FVCT. Ini yang bagi dividen tadi. Demas, PPGL, KKGI, PCC. Nah, ini total aku punya, berarti nanti dapat juga. Oke, kita syukurin aja. Kita kumpulkan uang dividen, kita belikan lagi saham yang lagi under value atau di harga wajarnya. Oke, kita lihat berita hari ini. Kita ngobrol santai aja nih, soalnya nggak ada narasi, nggak ada teks, kita ya sambil baca berita. Dian Swastika bakal rilis obligasi dan sukuk. Dia mau ngeluarin utang berarti. Neraca pembayaran surplus. Selamat, bagus kalau bisa surplus, artinya lebih banyak ekspor ya dibanding impor. 5 langkah mencapai emisi net zero di sektor tenaga listrik. Arahnya emang net zero. Ya sih, arahnya pada EBT semua nanti ini yang ada green-greennya lah. Mau jaringan listrik raksasa 1.400 triliun. Ini baru jaringan, artinya sektor-sektor bidang itu sih, produsen kabel rame nanti, produsen kabel, kontraktor pemasangan kabel. Ini berarti emiten kabel itu ada JCC, IKBI ya, Supreme. Mereka mungkin kebagian nanti ya, tinggal cari itu sih yang rajin bagi dividen dan harga emitennya masih wajar. Fokus kurangi ketergantungan bahan bakar fosil, strategi SMGR. Semen Gresik ya. Beri sindiran keras Prabowo, tagih janji negara maju kasih pendanaan iklim. Iya, dari zaman Pak Jokowi kemarin bilangnya kalau penghijauan dapat pendanaan. Berarti nggak ada pencairan pendanaan lagi. Saham Rukun Raja minyak ini melesat 2 hari beruntun. Kompetisi industri semen ketat, target saham TP dipatok ini. Saham diborong konglomerat terus bersiap meluncur mega store terluas. Apalagi promo kartu kredit MNC, langkah mudah lapor jual kendaraan bermotor, proyek strategis nasional terminal LPG NTB rampung, kapitalisasi Bitcoin diramal bisa separuh emas. Ya sih, selamat, kayaknya ini Bitcoin terus menyentuh ATH karena narasi dia bagus. Trump ternyata dia juga mau mengakuisisi salah satu perusahaan penambang Bitcoin, lupa aku apa namanya. Jadi kayaknya Trump dua orang anaknya udah di bidang kripto. Arti kata orang nomor 1 dunia juga bermain dunia kripto, otomatis ya akan terus ada ATH. Cuman ya segala sesuatu yang FOMO juga harus siap-siap nanti. Justru pesan Warren Buffett, kita harus takut saat orang pada FOMO, dan pada saat orang takut baru kita FOMO. Itu sih pesannya. Karena itu kripto nggak ada fundamental, dia hanya berdasarkan ya supply, demand, dan keserakahan. Kita lihat aja drama-dramanya. Buruh harap bersabar menanggung hari ini. Bitcoin, ini cara cek KTP, neraca pembayaran surplus. Kemenhub bongkar 63 triliun melihat akibat macet setiap tahun. Kayak gini masih bisa nggak bisa ngatasin lagi ya. Sini yang mengganggu bidang logistik ini nih kalau seringan macet. Ex dividen hari ini saham BCA turun 1%. Buatnya itu si BCA bagi interim dia jarang-jarang. Kapan pihak leasing tidak boleh memiliki kendaraan? Bitcoin approach, wanita punya harta 138 triliun. Wow.
Cina berupaya memulihkan rute penerbangan langsung ke India. Oke, berita udah kita lihat. Pasar hijau, selamat kita ke RTI. Jadi ada tambahan insek berita. RTI. Oke, kita lanjut. Oh, sorry, tidak ada telepon masuk. Sekarang kita coba lihat berita dari itu ya, dari RTI. Apa aja? Update cek harga Antam. BDKS catat ekspor perturunan. Lipo Karawaci dapat restu terbitkan di Indonesia baru. Wow, nambah saham lagi berarti pemegang saham yang beredar makin banyak. Jaguar rebranding nama dan logo baru picukan rupanya kemarin di dunia maya. Jaguar. Oh iya ya, saya mau salah satu mobil mewah itu Jaguar yang logonya namanya diganti apa? Enggak sangar lagi. JK terima komitmen penyelesaian masalah penurunan pembayaran lender. JK beri setuju sanksi profit 24% setahun agak emas. Main ID terkait penentu harga global komoditas mineral. Mantap kalau Main ID bisa menentukan harga, berarti kita nggak tergantung dari harga dunia yang ditentukan Eropa. Misal tambang, batu bara atau semua itu bisa sih, kecuali Indonesia jadi produsen terbesar baru bisa menentukan harga kayak OPEC. Mereka kan bisa menentukan harga minyak dengan mengatur jumlah produksi per hari. Oke, selamat. CEO tawarkan staf posisi chief of staff tanpa gaji. Micun, kok bisa tanpa gaji? Mungkin bonusnya besar berarti. KKP catat produksi perikan dan rumput laut capai 16 ton pada Oktober. Wih, keren. Nah, ini bidang yang jarang disentuh ya, rumput laut perikanan. Sesuai kita negara maritim harusnya bisa menguasai dunia. Oke, lanjutkan KKP. Gautam Adani dituduh terlibat skema penyuapan senilai 2 miliar. Oh ya, Gautam Adani ini penuh kontroversi. Walaupun orang terkaya di India, dia cara mainnya ya mungkin mirip-mirip di Indonesia. Kayaknya sih. Apalagi Dian Swastika terbitkan obligasi sukuk. PPW properti groundbreaking is market. Penuh emosi. Oh ya, Gautam Adani ceritanya dulu dia juga ada permainan saham itu. Dia bikin perusahaan cangkang, keluarganya di mungkin Cayman Island atau British Island, pakai yang negara-negara kecil bebas pajak. Terus mereka mainkan harga saham. Mungkin keluarga Adani yang ada di sana ya ceritanya borong banyak saham, terus goreng lagi sesama mereka sampai harga naik. Ya itu sebenarnya sih mirip-mirip di tempat kita juga, cuman isu sih ini, anggap gosipnya aja. Misal kayak brand mungkin ya anak nggak boleh nyebut itu, nggak boleh nyebut anggap misalnya di negara kita orang terkaya Indonesia, dia punya keluarga, dia bikin perusahaan cangkang di luar negeri, terus perusahaan itu mungkin lewat sekuritasnya atau di bahkan itu sekuritas sendiri, dia beli saham emiten, kemudian ya mereka oper-operan harga ya bandar besar lah, mungkin dia ngincar indeks asing ya, seperti itu juga yang dilakukan Adani kemarin. Itu sih gosipnya. Soalnya ya kalau modal kuat sih bisa ngatur kayak gitu. Soalnya kalau udah masuk indeks asing, ada beberapa reksadana yang harus ngikutin indeks, mau nggak mau siapapun yang namanya tercantum di indeks emiten, mereka harus beli. Misalnya pengelola dana pensiun, terus apalagi sekuritas atau apa. Nah itu yang biasanya akan terjebak. Itu berarti bandarnya ngincar dana asing. Cuman ya biasanya sekelas bandar, sekelas sekuritas ataupun manajer investasi di luar, mereka juga nggak goblok-goblok amat biasanya. Pokoknya rame lah kalau yang udah kelas atas itu konspirasinya. Oke, lanjut. Penuh emosi legenda tenis Rafael Nadal pensiun dari Rafael Nadal. Rupiah makin melemah 15. Nah tuh kan, ya itu makanya kadang kita pilih perusahaan eksportir ya ini, mereka lebih banyak cuan apabila menjual produksinya ke
ekspor luar. Misalnya kayak FVCT, dia jual kayu lapisnya banyak keluar, dia akan dapat dolar. Oke, selamat. Apalagi nanti kita bahas tipis aja FVCT. Premier League kembali bergulir, mampu Liverpool IHSG. Harta Dinata jajakan obligasi 19 miliar. Oh, aku kayaknya punya nih Harta Dinata Abadi ini, dia ke produsen emas, dia bikin unik sih, dia usahanya, dia produksi emas, terus dia bikin perhiasan, dia bisa jual ke market luar. Otomatis perhiasan yang dengan seni tinggi otomatis lebih mahal dibanding emas mentah. Unik, cuman ya nanti kita cek aja harganya wajar atau enggak. Salah satu pesan Warren Buffett juga, kita pilih emiten yang punya mood atau sesuatu yang beda yang gak dimiliki emiten lain. Gak, pokoknya usahanya tuh gak wajar, pokoknya usahanya tuh unik, dan prospek bidang perhiasan emas menurutku sih unik. Apalagi ada raw mineral ungkap progres teranyar. BDKS sawit asteroid miliki kandungan logam senilai 10 triliun, bisakah ditambang? Oh iya, emang ada sih asteroid yang ternyata dalamnya kalau nggak salah intan bahannya itu. Iya, keren ya kalau asteroidnya jatuh ke sini, berebut ya. Pertamina Hulu Rokan temukan discovery sumur. Pemerintah rilis global 10 klub bola dengan pengeluaran terbesar. Pemegang saham Sumber Tani Agung Research Lagos memilikan. Masa depan triliun bintang Liverpool tidak jelas. Apalagi wakil ketua komisi pembayaran lender tertunda. Bintang MU beri julukan Mourinho bagi Ruben. Nasabah Palas merapat. Kayak gini aja. Kita lihat IDX Mobile ya. IDX Mobile, apa berita hari ini? Financial News. Kisaran harga jual emas, nomor rekening BCA berapa digit? Ya urusan pribadi lah itu. Penetapan UMP ex dividen hari ini saham BCA turun. Oh, itu biasa namanya dividen trap. Mereka yang udah pasti dapat, mereka cuma ngincar dividen, mereka akan keluar. Ya itu biasa trader lah. Biasanya IPO, dividen hunter sebutannya itu. Dia mereka cuma masuk saat pengen ngambil dividennya doang. Investor setuli Karawaci rak isu. Realisasi anggaran kesehatan tembus 7 triliun. Wow. Calon kuat Menteri Keuangan Trump. CTBN cuan. Esther Roni berkenaikan laba Direktur Cikarang. Pendapatan melonjak, rugi pure membengkak. Bahaya kalau perusahaan kalau ruginya malah bengkak. Tersandung kasus ditipu peminjam OJK tumpang kayak ini. Koin pertumbuhan. Peminjam Indonesia ini emang kacau, ada aja akalnya ngakalin, bahkan nawarkan jasa biar biar lolos tagihan online, biar nggak ditagih jasa, ya pokoknya unik lah bidang kayak gitu. Kalaupun ada biasa malah ngejebak, yang tertipu biasa klien-klien yang memakai jasanya. Dan 3 bakal obligasi fokus ke yang bahan bakar fosil. Ya sekitarnya sih beritanya. Oke, kita bahas tipis-tipis FVCT ya, yang mau bagi dividen. Oke, FVCT itu perusahaan apa ya? Sebenarnya sih perusahaan kapitalisnya nggak besar, selain juga masih baru. Cuman nggak apa-apa. Kita kalau yang dana kecil sih, yang perusahaan kayak gini yang cocok. Oke, FVCT. Tuh kan harganya cuma 120 per lembar saham, bayangin nggak nyampe 200. Pokoknya siapa aja pasti bisa beli, bahkan bilang murah ini. Oke, kita lihat apa ini grafik terakhir, turun naik ya, biasa drama, tapi yang pasti ini kelihatan tren dia habis dari IPO ada kenaikan. Oke, mantap. Kita lihat profilnya ya. FVCT PT Wijaya Cahya Timber Tbk, pencatatan 1 Februari 2023. Loh kan tahun kemarin, baru 1 tahun.
PT Wijaya Timber bergerak sektor bahan baku, fokus industri kayu lapis atau plywood. Visi presiden adalah menjadi unit bisnis perkayuan dengan kualitas dunia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. PT Wijaya Cahaya Timber adalah produsen produk kayu lapis dengan 4 pabrik di Malang dan Jember. Sejak 2019, produk perseroan telah menembus pasar ekspor di Jepang, Korea, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Nah ini yang kita cari, perusahaan yang fokusnya ekspor. Jadi nggak terlalu bergantung sama domestik, jadi pendapatan dia dolar. Oke, lanjut laporan. Stock split nggak ada. Belum. Kalau bisa jangan. Nah ini dia bagi dividen udah berapa nih? 3 kali. Dari pertama pencatatan saham. Nah, udah bagi dividen dia dari buku tahun 2022. Rp2 tahun 2003, 24 sekarang 2 kali. Wis keren. Rp7, selanjutnya 3, jadi Rp10 per lembar saham. Nah ini baru masuk udah bagi, itu membuktikan bahwa manajemen tuh mereka punya uang, mereka punya laba yang dibagikan. Beda sama perusahaan yang nggak pernah bagi dividen. Di atas kertas, di laporan keuangan dia ngaku laba besar buat memancing orang untuk membeli, padahal ya bisa aja sih itu buktinya nggak bagi dividen karena nggak ada uangnya. Ya versi aku ya, justru yang kayak gini perusahaan walaupun masih baru kecil nggak apa-apa, bahkan mereka berani bagi dividen karena uangnya memang ada dan prospek dia bagus. Masalah penggundulan hutan kayaknya nggak juga di sini. Di mereka kalau cuma buat plywood itu kan dia bisa itu sih dari apa itu, semua limbah kayu juga bisa dipakai. Itu yang limbah gergajiannya juga dipres itu jadi papan fiber apa, pokoknya kepake semua. Yang pasti kita fokus ke ekspor ini, soal cari kayu gampang lah, biar urusan mereka yang ahlinya, yang penting kita analisa aja. Oke, finansial. Kuartal ketiga revenue dia meningkat, iya keren. Net income juga meningkat, mantap. Terus balance sheet dia menurun, total aset meningkat, liabilitas agak meningkat dikit, nggak apa, selama lebih banyak aset dan lebih banyak pemasukan dibanding pengeluaran nggak apa-apa. Cash flow bagus, keren. Setelah kuartal sebelumnya minus, sekarang plus, guys, mantap. Secara teknikal, buy udah ngedukung, jadi bahasanya fundamental udah ngedukung. Secara analisis teknikal, candlestick juga mendukung, keren ini. Nah, statistik ini yang utama. Sektor bahan baku, harga status saham baik. Kita lihat net profit margin 4,8%, ya wajar lah, nggak apa-apa, yang penting asal plus saja dibanding minus. Oke, sekarang valuasi dia dari IPS 30,95, artinya harga dia bisa mencapai 309, anggap genapin 300, masih bisa. Harga sekarang dari 120, artinya jika dia ke 300 kemungkinan naik 200% ada kemungkinan, paling tinggi. PBV 0,72 masih di harga yang murah, karena biasanya perusahaan yang masih baru ini pasar nggak ngelihat, para pemodal asing juga ngelihat karena kapitalisasi dia mungkin nggak besar dan liquidity-nya mungkin belum besar. Iya, cuman nggak, kita yang dana kecil-kecil cocoknya sebenarnya yang kayak gini dibanding beli BRI. Enggak, pokoknya bagus sih yang likuiditas besar, cuman itu buat yang pengen uangnya keluar masuk dan cepat. Kalau perusahaan kayak gini mungkin dia memang di papan lapis 2, kapitalisasinya mungkin belum terlalu besar ya karena mereka masih baru. Justru kita jika ada di perusahaan seperti ini kita akan ikut terus bertumbuh nanti. Oke, moga aja. Itu versi aku ya, bukan anjuran jual beli, ingatin, aku cuma sharing analisis pribadi. Oke, PI 3 murah. Kemudian DER-nya agak tinggi sih, 103, cuman masih ada harapan. Maksudnya kontrol lah, jika misalnya masih 100% masih mending, jangan lebih dari, ya kalau bisa jangan 100 sih, cuman ya nggak apa-apa sih. Kembali ke masing-masing, kalau kalian masih percaya dengan bidang usaha ini nggak apa-apa. Dividen 10, payout ratio 32%, dividen yield 3,33%.
jauh, pokoknya lebih tinggi dibanding obligasi. Artinya harga wajar dia adalah 100 hingga 200. Udah, ini masih di range harganya nih. Di 120 berarti dividen yieldnya bisa sekitar antara 7 sampai 8%. Nah, ini salah satu perusahaan yang ya walaupun bukan perusahaan besar tapi dia rutin bagi dividen, uangnya ada, bidang usahanya bagus, dan ya bisa koleksi. Oke, kalau aku sih gitu analisanya. Oke, mungkin itu dulu kita sedikit bahas FVCT. Selamat kalian yang pegang, kalian ya dapat dividen, nggak apa-apa, koleksi aja. Dan dividen yieldnya lumayan besar, 8%-an. Oke, sampai jumpa di kesempatan besok. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, comment. Bye kan kawan.